Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena hari ini kembali lagi kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita di hari ini. Kita akan memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih dengan tetap berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu Tuhan, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari kita memberikan pujian penghormatan kita kepada Allah kita yang hebat, Allah kita yang terus memelihara hidup kita sampai dengan hari ini. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
Nats pembimbing bagi kita di minggu ini terambil dari Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Berbunyi demikian, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Biarlah nats pembimbing ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk segala kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kami. Kami bersyukur untuk hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk segala pekerjaan, pelayanan, dan segala usaha pekerjaan yang kami lakukan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Di dalam segala kerendahan kami tahu Tuhan bahwa dalam kami menjalani hari hidup kami, ada banyak kegagalan, dosa, dan pelanggaran yang kami lakukan. Sebelum kami masuk lebih jauh dari ibadah ini, kami memohon Tuhan hadir menyucikan kami, menguduskan dan melayakkan kami, sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan untuk menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan melalui ibadah ini. Dan yang terlebih lagi Tuhan, kami boleh menikmati firman Tuhan yang akan terus menguatkan kami, memberikan kepada kami semangat untuk kami boleh menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dari awal sampai pada berakhirnya, di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat boleh dipersilahkan duduk kembali. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku boleh hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik bagiku. Mari kita mau menyanyikan lagu pujian, berkat kemurahan-Mu, sebagai respon kita kepada Tuhan, akan kasih, penyertaan, dan anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih.
Jemaat Tuhan, mari kita doa syafaat bersama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di dalam sepanjang 1 minggu yang kami lalui. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang sudah boleh mengerjakan pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan di sepanjang minggu ini dengan baik. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami tetap menyerahkan untuk usaha pekerjaan dari jemaat-jemaat kami. Kami rindu biarlah di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah hari ini, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan yang akan terus memberikan semangat dan sukacita bagi setiap jemaat untuk bisa mengerjakan setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang ada di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami mengingat buat jemaat-jemaat kami yang ada di dalam keadaan yang sakit dan di dalam masa pemulihan. Kami rindu biarlah jamahan tangan Tuhan yang perkasa, yang hebat, yang luar biasa itu akan terus memberkati jemaat-jemaat kami, memberikan pertolongan-Mu dengan pemulihan dan kesembuhan yang diperlukan bagi setiap jemaat kami. Kami berdoa buat orang-orang tua kami. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati di usia senja mereka. Mereka boleh tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Tak lupa kami menyerahkan untuk setiap keluarga yang mendampingi jemaat-jemaat kami yang sakit dan dalam masa pemulihan, bahkan jemaat-jemaat kami yang mendampingi orang-orang tua. Kami berdoa supaya Tuhan terus memberikan sukacita, damai sejahtera untuk bisa melakukannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja kami di minggu ini. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati untuk setiap pelayanan komisi-komisi yang masih dilakukan secara online. Bahkan kami berdoa untuk kebaktian doa dan kebaktian umum yang masih kami lakukan juga secara online. Biarlah tidak mengurangi semangat dan sukacita jemaat Tuhan untuk terus boleh beribadah, untuk terus boleh menyiapkan diri dengan baik, sehingga boleh mengikuti setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja ini, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk pelayanan sekolah kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Terima kasih untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan sudah boleh menolong sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami tetap menyerahkan untuk semua pemimpin yang ada di sekolah ini. Kami berdoa untuk para guru, siswa, dan orang-orang tua siswa. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan terus menolong dan memberkati, sehingga setiap kami yang ada di dalam wadah ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan di Yogyakarta ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah segenap doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Apa yang kurang dari doa ini biarlah Engkau yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa syukur dan doa syafaat kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema pengharapan di tengah bayang-bayang maut akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Paulus Wijaya. Mari kita mau menyiapkan hati kita dengan satu pujian. Mulutku penuh dengan pujian.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita manjatkan doa kita untuk minta pimpinan dari Roh-Nya yang kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini, di tengah-tengah keterbatasan yang ada pada kami, sehingga kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja. Kami yakin Tuhan, kalau Engkau bersama dengan kami, dimanapun juga kami berada. Terima kasih ya Bapa, karena di tengah-tengah keterbatasan ini, Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk bersama-sama beribadah kepadamu, memuji-muji nama-Mu. Tapi kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami semua ya Bapa, karena kami siap mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga siap untuk melakukan firman-Mu. Dan urapilah hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu ini adalah firman-Mu belaka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami memohon hikmat-Mu sendiri. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan melandasi pemberitaan firman pada pagi hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 23. Mazmur 23, kita baca semua ayat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan untuk umat Tuhan. Dan berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga mempercayainya dan memberlakukannya. Amin. Saudara-saudara sekalian, seorang teman saya pernah cerita tentang anaknya yang masih duduk di bangku kelas 3 SD. Ceritanya, suatu hari anaknya ini tiba-tiba saja mogok gak mau pergi ke sekolah. Sudah dibujuk-bujuk sama mamahnya, tetap aja dia mokong gak mau ke sekolah. Nah, usut punya usut, ternyata anak ini gak mau ke sekolah karena dia takut ketemu sama guru bahasa Inggrisnya. Katanya guru bahasa Inggrisnya galak. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di SD Kalem Kudus, gitu ya. Nah, ketika mendengarkan cerita anaknya ini, sekarang papahnya turun tangan. Dia mengatakan bahwa dia akan mengantar anaknya ini sampai ke sekolah dan menungguinya di sekolah. Itulah dia berangkat, mengantar anaknya, dan ketika sampai di sekolah, papahnya kemudian berpesan pada anaknya, "Enggak apa-apa, enggak usah takut, ada papa." Wah, ketika mendengar kata-kata papahnya ini, si anak ini kemudian dengan gagah berani masuk ke dalam ruang kelas. Nah, saudara-saudara, sudah setahun lebih ini kita dihantam oleh pandemi. Sampai sekarang kita juga belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Para pejabat kita yang tahun lalu begitu optimis, berani meramalkan bahwa pandemi akan selesai pada bulan ini atau bulan itu. Sekarang ini tidak ada satupun yang berani meramalkan kapan badai ini akan berlalu. Dan di tengah-tengah pandemi yang sudah memporak-porandakan semua sendi kehidupan kita ini, kita hidup seperti orang yang hidup di bawah bayang-bayang maut. Kita menjadi serba takut. Saya ingat tahun lalu di awal-awal pandemi, saya itu takut sekali terpapar oleh virus corona. Sehingga kalau saya habis belanja,
atau ada barang apapun juga dari luar rumah, maka barang-barang belanjaan saya jejer semua di teras rumah, kemudian saya semprot dengan disinfektan, saya bolak-balik pokoknya semuanya sampai basah kuyup gitu. Sayur dan buah-buahan juga sama, saya sediakan ember besar, saya isi dengan air sabun, lalu semua sayur dan buah-buahan saya masukkan dalam ember itu, saya cuci satu persatu. Nah, saya ingat ketika saya posting foto ketika saya lagi cuci sayuran di WA grup keluarga besar saya, adik ipar saya komentar, bawang kok mbok kumbah iku piye? Lah kan malah bosok kabeh. Ya lah, saking takutnya sampai enggak nalar belas gitu ya. Sekarang saya memang tidak lagi se-ekstrem itu, tapi masih juga memberlakukan protokol yang sangat ketat. Semua barang pokoknya sebelum masuk rumah, saya masukkan dulu ke dalam tempat khusus, semproti dulu dengan disinfektan. Saking takutnya. Saya juga takut keluar rumah. Sampai sekarang pun kalau tidak sampai butuh sekali, ya enggak akan keluar rumah. Makanya kalau saudara melihat saya itu, kulit saya juga makin lama makin glowing. Lah gimana enggak glowing, enggak pernah kena sinar matahari. Asisten rumah tangga juga sama. Saya suruh enggak usah masuk kerja, di rumah saja. Meskipun gajinya tetap saya berikan. Semua pekerjaan rumah saya lakukan sendiri. Makanya bobot saya itu juga sampai susut 4 kilo. Bayangkan karena saya tidak hanya cuci piring, tapi juga nyapu, ngepel. Ya siapa yang enggak turun bobotnya. Kita takut karena bisnis kita seret sekarang ini. Omset juga tidak memenuhi target. Sehingga keuangan rumah tangga kita jadi berantakan. Kita melakukan restrukturisasi kredit bank. Tapi meskipun utang kita sudah dijadwal ulang, toh kita masih mengalami kesulitan untuk bayar utang. Dan kita yang menjadi karyawan sekarang ini setiap kali kita dipanggil menghadap bos kita, maka badan kita rasanya lemes semua. Karena kita takut, jangan-jangan bos kita akan mengatakan bahwa sekarang adalah giliran kita untuk di layoff. Dan macam-macam ketakutan yang lain. Nah ketakutan-ketakutan semacam itu saudara-saudara, memang merupakan ketakutan yang wajar. Tuhan menciptakan kita manusia ini ya memang dengan rasa takut. Supaya kita itu enggak sembrono, enggak ceroboh, supaya kita hati-hati. Tapi yang tidak wajar adalah kalau ketakutan itu begitu menguasai diri kita. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat Tuhan sebagai gembala yang baik. Hari demi hari isinya cuma takut dan takut saja. Hari-hari kita dipenuhi dengan keluhan dan ratapan. Tidak ada lagi sukacita dan damai sejahtera di hati dan pikiran kita. Bayang-bayang maut itu terasa begitu besar. Sehingga sekarang tidak ada satu realita pun dalam kehidupan kita yang tidak berada di bawah bayang-bayang maut. Oh itu tidak berarti kita kemudian dengan demikian boleh sembrono, ugal-ugalan atau sesumbar menantang maut. Kita harus ingat bahwa musuh yang saat ini kita hadapi adalah musuh yang susah sekali dikalahkan. Lawang sudah dikeroyok bareng-bareng sama para penguasa di dunia ini. Masih saja belum kalah. Berapa banyak coba uang yang sudah digelontorkan dalam perang melawan corona ini. Tapi sampai sekarang kita juga belum melihat tanda-tanda bahwa kita akan bisa segera memenangkan peperangan ini. Namun toh demikian, kita juga harus mengingat bahwa apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, betapapun susahnya hidup kita, betapapun besarnya bayang-bayang maut yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan kita itu tetap adalah gembala yang baik yang selalu akan menyertai kita. Kalau hidup kita tuh selalu berada di bawah bayang-bayang maut, maka lama-kelamaan kita tidak lagi mampu merayakan kehidupan ini. Ketakutan yang berlebihan itu bisa betul-betul menguasai kita. Sehingga kita tidak lagi mampu berseru seperti pemazmur. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Pemazmur tidak mengatakan bahwa dia tidak pernah melewati lembah kekelaman. Pernah, bahkan berulang kali. Namun toh demikian, pemazmur juga bisa mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Mazmur 23 yang sudah kita baca bersama tadi saudara, memang adalah mazmur yang sangat terkenal. Nah sayangnya seringkali orang-orang Kristen tuh kalau baca Mazmur 23 yang diingat itu cuma baik-baiknya saja, positifnya saja. Bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan terjamin. Bahwa Tuhan pasti akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tuhan akan membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan menuntun kita bahwa kebajikan dan kemurahan belaka yang akan selalu menyertai kita. Betul, memang itu berita dari Mazmur 23. Tapi pesan itu tidak jatuh dari langit biru. Ada konteksnya dan ada persyaratannya. Nah, bagi saudara-saudara yang pernah berkunjung ke Israel, pasti tahu persis bahwa Mazmur 23 itu tidak lahir dari sebuah tempat yang menyenangkan, yang gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertora harjo, bukan tempat semacam itu. Mazmur 23 ini tidak lahir dari sebuah tempat di mana ada banyak sekali padang yang berumput hijau dan air yang tenang sehingga kita mudah mendapatkannya. Bukan seperti itu. Sebaliknya, Mazmur ini justru lahir dari tempat di mana susah sekali bagi kita untuk bisa menemukan padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Israel ada sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanah cadas yang berbatu-batu. Di Israel itu lebih mudah bagi kita untuk menemukan batu daripada menemukan rumput. Kalau kita lihat topografinya, maka di Israel itu perbandingan antara padang yang berumput hijau dengan tanah cadas yang berbatu-batu itu 1:1000. Artinya padang rumputnya itu luasnya tuh cuma 1/1000 dari tanah cadas yang berbatu-batu. Nah, apa artinya ini bagi para domba di sana? Artinya tidak mudah bagi domba-domba di Israel untuk bisa mendapatkan padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Domba-domba ini setiap hari harus berjuang melewati tanah cadas berbatu-batu dengan jurang yang curam di kanan kirinya. Domba-domba ini harus mempertaruhkan bukan saja tubuh mereka, karena badan mereka bisa dengan mudah tergores oleh batu-batu cadas atau kaki mereka terkilir ketika mereka harus melewati batu-batu cadas itu. Tapi lebih daripada itu, domba-domba ini setiap harinya juga harus mempertaruhkan nyawanya. Karena mereka bisa dengan mudah tergelincir dan kemudian terperosok ke jurang yang dalam. Nah, jalan yang harus dilewati oleh domba-domba ini setiap harinya bukan jalan yang mudah, susah sekali. Namun tahu demikian, domba-domba ini tetap melewati jalan itu. Karena mereka yakin bahwa pada akhirnya mereka akan sampai kepada yang berumput hijau dan air yang tenang. Mengapa? Kuncinya itu terletak pada sikap, attitude dari para domba ini. Domba-domba ini tidak mengeluh dengan jalan yang harus mereka lewati. Mereka tidak mengeluh. Mengapa kok mereka hidup di tanah cadas yang berbatu dan sedikit sekali ada padang rumputnya. Mereka tidak mengeluh. Mengapa mereka harus berjalan melewati batu-batu cadas dan bukan jalan yang mulus. Domba-domba ini juga tidak ngambek, gak mutung, gak mau lagi berjalan. Karena bagi domba-domba ini yang penting memang bukan jalan macam apa yang harus mereka lewati, melainkan bagaimana mereka melewati jalan itu. Yaitu dengan mengikuti dan hanya mengikuti gembala mereka. Mereka bukan sekedar percaya pada gembala mereka, tapi mereka mempercayai penuh gembala mereka. Bahwa pada akhirnya gembala mereka ini pasti akan menuntun mereka kepada yang berumput hijau dan air yang tenang. Nah saudara-saudara, kalau kita coba berpikir dalam kehidupan kita ini, apa sih sebenarnya musuh terbesar dari kita manusia ini? Musuh terbesar kita itu kan ketakutan. Nah, coba lihat aja apa yang terjadi di masyarakat. Kita takut tidak populer dan oleh karena itu kita kemudian pansos dengan cara apapun juga.
Kita takut kehilangan jabatan. Dan oleh karena itu kita kemudian nyikut sana, nyikut sini. Kita sengaja menjatuhkan teman-teman di kantor kita supaya kita bisa mempertahankan jabatan kita atau bahkan naik jabatan. Kita takut gagal di sekolah dan karena itu kita kemudian nyontek pas ujian. Kita takut miskin dan oleh karena itu kita menghalalkan semua cara untuk bisa dapat uang sebanyak-banyaknya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita tipu sana sini, kita ngemplang utang, kita berbuat curang dalam bisnis. Kita takut susah, takut repot. Dan oleh karena itu kita selalu pukul anak kita. Setiap kali mereka nggak mau makan, nggak mau belajar, nggak nurut sama kita. Tapi sebagai para pengikut Kristus, orang-orang percaya, iman kita ini harusnya dilandaskan pada keyakinan bahwa Kristus sudah mengalahkan kuasa maut. Sebagai manusia yang fana, kita mungkin menganggap bahwa kuasa kematian, kuasa maut itu memang kuasa yang paling mutlak, absolut. Seolah-olah itulah akhir dari semuanya. Namun kebangkitan Kristus sudah mematahkan mitos tersebut. Kebangkitan Kristus menyatakan pada kita, bahkan kuasa kematian sekalipun juga sudah dikalahkan olehnya. Dan kalau kuasa kematian saja sudah dikalahkan oleh Kristus, maka apalagi di dunia ini yang bisa membuat kita takut? Gak ada. Nah lalu kalau demikian saudara-saudara, terus di mana letak persoalannya? Sehingga kok sampai sekarang ini kita masih saja ketakutan di tengah-tengah pandemi ini juga. Nah yang pertama kita harus menyadari bahwa meskipun Yesus memang adalah gembala kita yang baik, tapi hidup di dunia itu kan ya memang tidak seperti orang yang jajan di restoran di mana kita bisa pilih menu. Hidup itu ya begini ini. Kadang ada senangnya, tapi kadang juga ada susahnya. Kita tidak hidup di dunia lain. Dunianya cuma ada satu yang ini. Yang bisa terpapar COVID itu bukan cuma orang-orang yang bukan Kristen, tapi orang-orang Kristen juga bisa terpapar. Berapa banyak coba selama pandemi ini? Orang-orang Kristen, para pendeta, aktivis gereja juga, dari denominasi gereja apapun juga, yang sudah terpapar oleh COVID dan bahkan meninggal dunia. Tapi yang jelas itu, mau hidup susah atau hidup senang, Tuhan itu tetap berjalan bersama kita sebagai gembala yang baik. Kita tidak pernah berjalan sendirian, apalagi ditinggal sendirian. Mazmur 23 ingin mengingatkan kita bahwa percaya pada Tuhan dan mempercayai Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Oh betapa mudahnya bagi kita untuk percaya pada Tuhan. Banyak orang yang juga bisa melakukan hal semacam itu. Apalagi kalau hidup kita tuh pas menyenangkan, gak ada masalah, gak ada kesulitan. Oh semua orang bisa mengaku percaya pada Tuhan. Tapi pengakuan semacam itu gak ada istimewanya. Jangankan manusia, setan itu juga percaya pada Tuhan. Yang harus kita pelajari adalah untuk mempercayai Tuhan. Apalagi ketika kita harus berjalan melewati tanah cadas yang berbatu-batu. Ketika kita masih saja menganggur dan tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Ketika tubuh kita tidak lagi sehat dan mulai sakit-sakitan. Ketika persaingan bisnis itu makin ketat dan makin brutal. Ketika makin susah dan makin mahal untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak kita di sekolah-sekolah favorit. Ketika pandemi ini tidak kunjung selesai. Padahal kita sudah habis-habisan. Dan satu persatu teman kita, sahabat kita, sanak saudara kita pergi menghadap Tuhan untuk selamanya. Dan dalam situasi seperti itu, kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, apapun juga jalan yang kita lewati. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang ada bersama kita. Itu yang harus jadi keyakinan kita. Nah yang kedua saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu juga tidak berarti bahwa kemudian ada uang atau ada vaksin yang jatuh dari langit. Enggak seperti itu. Penyertaan Tuhan itu hanya bisa kita alami jika ada orang-orang percaya yang mau dipakai oleh Tuhan menjadi tangan-tangannya untuk berbagi kasih sayang Tuhan
Sehingga kasih sayang Tuhan itu bisa terasa secara konkret. Meskipun Yesus itu punya kuasa untuk menggandakan roti dan ikan, tapi kalau tidak ada anak kecil yang bersedia memberikan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan miliknya untuk diberkati oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi yang lain, maka berkat Tuhan ya pasti akan terhalang juga. Nah, di masa-masa pandemi ini saya itu juga merasa kasihan dengan emak-emak, ibu-ibu itu di rumah. Karena pekerjaan rumahnya sekarang ini tambah berlipat kali ganda. Karena mereka bukan saja harus merapikan rumah yang sekarang ini tambah kotor dan cepat kotor. Karena semua orang anggota keluarganya sekarang ini lebih banyak di rumah daripada di luar rumah. Tapi mereka emak-emak ini juga masih harus mengurusi anak-anak dan mengurusi suaminya. Karena rumah kita yang sempit itu sekarang sudah multifungsi. Itu ya rumah, ya kantor, ya sekolah. Sekarang ini malah rumah kita juga jadi gereja. Bayangkan saja, apa enggak stres itu mak-mak sekarang ini. Makanya jangan heran kalau selama pandemi ini yang meningkat tajam di Indonesia ini bukan cuma kasus orang-orang yang terpapar oleh COVID, tapi juga kasus perceraian. Meningkatnya itu sampai hampir 3 kali lipat. Saking stresnya mak-mak ini. Tingkat kekerasan pada anak-anak juga meningkat. Beberapa saat yang lalu kita dikejutkan dengan cerita berita tentang seorang anak kelas 1 SD, usianya baru 8 tahun. Mati, kenapa? Dikebukin sama ayah dan ibunya sendiri. Karena anak ini tidak kunjung paham dengan pelajaran online yang dia ikuti. Banyak suami yang sekarang ini juga stres berat karena deg-degan terus kalau sampai kena PHK. Anak-anak yang baru masuk SMA tahun lalu juga sama stresnya. Saya tuh tidak bisa membayangkan. Mereka sudah 2 tahun sekolah SMA, tapi sekolahnya online terus. Nah, nanti jangan-jangan sampai tahun ketiga masih online. Jadi mereka ini masuk SMA, kemudian lulus, tapi sama sekali belum pernah menginjakkan kakinya di sekolah mereka. Belum pernah kumpul main-main sama teman-temannya. Jadi nanti kalau pas reuni SMA begitu, maka yang teman-teman yang lain pada bercerita tentang pengalaman indah masa SMA, pengalaman romantis. Maka angkatan 2020 itu cuma gelongap, karena nggak punya cerita apa-apa. Lah apa yang mau diceritakan? Lah nggak pernah mengalami sekolah SMA. Dan dalam menghadapi situasi semacam itu, lah kalau masing-masing kita tuh cuma mikir kepentingan kita sendiri dan tidak peduli pada orang-orang yang lain, ya pasti kita nggak akan bakal sampai pada padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Suami nuntut istri untuk ini dan itu. Istrinya nggak mau kalah guanti nuntut suaminya harus begini atau begitu. Orang tua menekan anak-anak, anak-anaknya juga berontak terus pada orang tuanya. Yang masih pacaran pun juga nggak luput dari masalah. Karena bisa saja pacar kita sekarang ini jadi cemburuannya luar biasa dan posesif. Baru isoman beberapa hari sudah kirim WA terus. Tadi kamu video call sama siapa? Temen cowok apa temen cewek? Kan baru beberapa hari nggak ketemu. Nah, karena memang begitulah yang terjadi. Dan oleh karena itu kalau ada anak-anak muda yang punya pacar semacam itu, lebih baik putusin aja lah dari sekarang. Daripada kelak jadi bucin gitu katanya. Yang pendeta dan majelis menuntut supaya umat memperhatikan kebutuhan gereja. Sebaliknya umat juga sama, menuntut pendeta dan majelis untuk memperhatikan kebutuhan mereka. Lah kalau itu yang terjadi, maka ya pasti gak bakal kita bisa sampai ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Bukan karena Tuhan kurang kuasanya, tapi karena Tuhan memang butuh kita semua untuk ikut serta menjadi tangan-tangan Tuhan untuk membagikan kasih sayang Tuhan dan berkat Tuhan. Supaya kasih sayang Tuhan itu bisa terasa secara konkret. Nah sekali lagi saudara-saudara, yang penting dalam kehidupan kita ini memang bukan apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita menjalani apa yang terjadi. Dan oleh karena itu, pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah, apakah selama ini kita itu sekedar percaya pada Tuhan, atau kita tuh benar-benar mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan memimpin kita ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Bahwa Tuhan pasti akan memberi kekuatan dan pengharapan pada kita ketika tampaknya tidak ada lagi pengharapan. Bahwa Tuhan pasti
akan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Tidak hanya di awal atau di akhirnya saja, tapi di sepanjang perjalanan. Dan yang kedua, kita juga perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita selama ini hanya memikirkan keselamatan diri kita sendiri, atau kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk mempedulikan orang-orang yang lain. Dan baru kalau kita itu bisa mempercayai Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi orang-orang lain, maka Tuhan pun akan memenuhi janji-Nya untuk menuntun kita ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang, sambil berseru pada kita, gak apa-apa, gak usah takut, ada Papa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang sudah mengingatkan kami semua. Apapun juga jalan yang kami lalui saat ini, betapapun kami harus berjalan melewati tanah cadas yang berbatu-batu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Tolong kami dan mampukan kami ya Bapa, untuk tidak hanya percaya kepada-Mu, tapi juga mempercayai diri-Mu. Bahwa Engkau pasti akan menuntun kami ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Namun pada saat yang sama ya Bapa, mampukan kami pula untuk tidak egois dan hanya memikirkan kepentingan serta keselamatan diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, supaya kami membuka hati kami untuk Engkau pakai. Supaya kami bisa menjadi saluran berkat dan kasih sayang-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu, untuk menyertai kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Bapa. Biarlah kami selalu mengingatnya di tengah-tengah pandemi yang sudah menghancurkan kehidupan kami ini. Kami yakin Engkau selalu bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami sudah serahkan hidup kami, keluarga kami sepenuhnya dan seutuhnya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya Pendeta Paulus Wijaya. Kiranya terus menguatkan kita bahwa ada pengharapan yang kekal, yang abadi, yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita berharap dan bersandar kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta di dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan bersama dengan keluarga. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita iringi dengan pujian Tabur Waktu Pagi. Nantikan tuaian pada musim
berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami selalu bersyukur untuk segala berkat-Mu di dalam hidup kami. Dan kalau hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan syukur kami, biarlah Tuhan yang terus memberkati, Tuhanlah yang terus menolong kami. Di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini, di dalam segala usaha dan pekerjaan dan pelayanan kami, kiranya Tuhanlah yang akan terus menguatkan, memberikan semangat dan sukacita untuk mengerjakannya. Dan di dalamnya kami boleh terus bersyukur dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, biarlah Tuhan yang terus menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Saya mengundang jemaat semua untuk bisa berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan yang masih boleh Tuhan percayakan. Dengan terus mengingat bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dan kiranya Tuhan juga akan terus memakai kita sekalian untuk menjadi saluran berkat yang berkenan kepada. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin. Ibadah kita telah selesai, mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Warta gereja minggu ini. Minggu depan ibadah masih akan dilaksanakan secara online. Tautan video akan dibagikan di WA grup jemaat. Biarlah jemaat sekalian boleh mengikutinya. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan kiranya Tuhan memberkati.